Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembuktian secara langsung dan tidak langsung yang ada dalam induksi matematika. Nah, sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan dulu definisi-definisinya. Nah, di sini definisi pembuktian secara langsung atau sering disebut dengan direct proof. Nah, metode pembuktian ini adalah suatu metode atau proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya harus benar, atau kalian bisa jabarkan jika A adalah B dan B adalah C. Sederhananya seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal pembuktian secara langsung. Di dalam metode ini, metode pembuktian secara langsung dan tidak langsung, pasti menggunakan ganjil genap, pasti saja. Maka dari itu, kita harus tahu dulu definisi genap dan ganjil. Definisi bilangan genap adalah bilangan bulat yang bisa atau yang habis dibagi dua. Kemudian definisi bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak bisa habis dibagi dua, seperti itu. Nah, kan di sini buktikan bahwa jumlah dari suatu bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, kita buktikan jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, misalkan di sini jumlah dari dua bilangan genap. Misalnya 2 ditambah 4 kan itu bilangan genap. 2 ditambah 4 kan hasilnya 6. 6 juga kan bilangan genap. Tapi di sini misalkan terdapat dua bilangan genap yang sembarang, bukan bilangan genap seperti 2 dan 4, yaitu K dan 1. Maka kita akan buktikan bahwa K dan 1 juga adalah bilangan genap. Nah, di sini bila K bilangan genap, maka K adalah 2M. M di sini kita misalkan adalah suatu bilangan bulat. Kemudian bila 1 bilangan genap, maka 1 sama dengan 2N. N di sini juga bilangan bulat. Jumlah dari kedua bilangan genap tersebut yaitu K ditambah 1 sama dengan 2M ditambah 2N. Nah, karena di sini angkanya sama, maka kita faktorkan M dan N-nya. Yang hasilnya yaitu 2 dikali M ditambah N. Dengan ini, M dan ditambah N adalah bilangan bulat. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa K ditambah 1 adalah 2 kali suatu bilangan bulat Mn yang merupakan definisi bilangan genap yang saya jelaskan tadi. Maka di sini terbukti bahwa K ditambah 1 adalah bilangan genap. Kemudian ada juga metode pembuktian tak langsung atau bisa disebut dengan indirect proof. Nah, metode pembuktian tak langsung ini dapat didefinisikan pembuktian dengan misalan ingkaran pernyataan yang akan dibuktikan sebagai hal yang benar, namun dengan langkah-langkah yang logis. Pemisalan ini mengarah ke suatu keadaan yang kontradiktif, sehingga pemisalan tersebut dinyatakan sebagai hal yang salah. Dengan kata lain, negasi dari negasi pernyataan tersebut sebagai hal yang benar. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, buktikan jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Kita buktikan ya. Jika N adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Akan dibuktikan bila N bukan bilangan ganjil. Di sini kan ada bukan ya, bukan bilangan ganjil, berarti N itu bilangan genap. Kemudian N kuadrat juga bukan bilangan ganjil, yang berarti N kuadrat juga adalah bilangan genap. Atau penjelasan ini sering disebut dengan kontraposisi. Nah, karena N tadi di sini adalah bilangan genap dan bukan bilangan ganjil, maka N sama dengan 2K. K ini kita misalkan kayak seperti tadi adalah bilangan bulat. Sehingga N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, kita sederhanakan 2K kuadrat ini yang menjadi 4K kuadrat, jumlahnya 4K kuadrat. Kemudian 4K kuadrat ini kita faktorkan menjadi
hasilnya 2 dikali 2K kuadrat. Yang hasilnya N kuadrat sama dengan 2M. Nah, M di sini adalah suatu bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Jadi, di sini terbukti bahwa jika N bukan bilangan ganjil, berarti N bilangan genap. Maka N kuadrat juga bukan bilangan ganjil yang berarti bilangan genap. Karena telah terbukti, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil dan N adalah bilangan ganjil. Nah, metode pembuktian ini pembuktian tidak langsung yang dinamakan kontraposisi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.